aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, keturunan perempuan ini, dan ular. Itu kata perseteruan, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta ekstran. Perseteruan. Perseteruan antara keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, dan ular. Ular itu akan mematuk tumitnya. Tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu konteksnya. Jadi kapan itu digenapi? Matinya di kayu salib. Makanya dalam terjemahan Lembaga Alkitab, karena kalau diterjemahkan langsung perseteruan, ini perseteruan apa ini? Karena konteksnya itu merujuk kepada perseteruan antara keturunan perempuan ini dan iblis, maka di situ dengan matinya secara daging. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Ada dua pihak yang sedang bertikai, dan disitulah dibangun sebuah tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi, yang itu akhirnya menimbulkan perseteruan antara keduanya. Lalu ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini ayat yang sulit, saudara-saudara. Latar belakang ayat-ayat ini, saudara-saudara, secara utuh, sehingga tidak mudah untuk orang melakukan pemutar balikan. Ya, inilah yang menjadi tema kita sekarang. Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Dengan tentu saja dengan ayat-ayat yang tadi saya siapkan, saya baca masing-masing. Maka karena itu pembahasan kita memang tentu akan cukup detail ya. Yang pertama sekarang kita melihat surat Paulus ini dulu. Surat Paulus ini diakui sejak zaman gereja mula-mula itu menjadi bahan kesalahpahaman. Karena memang harus diakui Paulus itu orang pintar ya. Orang pintar, dia muridnya Gamaliel II, seorang teolog Yahudi yang sangat cerdas pada masanya, dan dia mengikuti sebuah aliran yang sebetulnya dua aliran yang saling bertikai juga pada masa itu, antara Rabi Meir ya, yang sebetulnya itu diteruskan, dilanjutkan oleh rabi-rabi setelahnya. Nanti kita akan melihat latar belakang itu, maka cukup kompleks. Maka Rasul Petrus sebagai seorang yang paling senior di antara para rasul sudah mengingatkan ini dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Ini sebelum, supaya kita menyadari bahwa apa yang kita bahas ini memang pada zaman dulu pun tidak mudah ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus menyebut Paulus itu mendapatkan hikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya. Sehingga apa? Ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutar balikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kira-kira pada
akhir abad pertama atau paruhan akhir abad pertama, karena Rasul Petrus itu meninggal tahun 64 Masehi. Jadi berarti surat ini ditulis sebelum tahun 64 Masehi. Itu sudah ada semacam kontroversi. Jadi kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan tulisan Rasul Paulus lalu memutarbalikkannya. Kenapa ada kesempatan untuk memutarbalikkannya? Karena Paulus Tuhan berikan hikmat untuk menyatakan, memformulasikan hal-hal yang cukup sukar dipahami. Karena pendekatan-pendekatan yang memang sangat tidak memadai untuk kelompok-kelompok Yahudi yang begitu kompleks masyarakatnya waktu itu. Antara Yahudi yang berlatar belakang Aramaik, ya, orang Ibrani, artinya yang tinggal di Yerusalem, dengan orang-orang Yahudi yang berlatar belakang diaspora, yang tinggal pusatnya waktu itu sejak abad ketiga, itu di Alexandria, Mesir. Nah, jemaat mula-mula, saudara-saudara, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, jemaat di Yerusalem saja itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama apa? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, orang-orang ini yang lebih terbuka dengan pemikiran baru, paradigmanya lebih luas. Dan satunya orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi yang menjadi anggota jemaat mula-mula yang berbahasa Ibrani dan Aram. Jadi sejak abad pertama kekristenan itu sudah multi bahasa. Anggota jemaat Yerusalem saja ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani dan Aramaik. Nah, inilah kompleksitas situasi yang dihadapi oleh jemaat saat itu. Karena itu Petrus kemudian memperingatkan, nanti kalau pada hari Tuhan, hari-hari akhir, pasti akan lebih luas daripada yang sekarang. Nah, itu dipersiapkan untuk kira-kira akhir zaman lah. Supaya nanti kalau peristiwa itu mengulang apa yang sudah pernah terjadi, kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Nah, saudara-saudara, apakah Yesus itu datang untuk membatalkan Taurat? Ataukah dia tetap melakukan Taurat dan menggenapinya? Ayat ini kemudian mudah dipertentangkan dengan Matius pasal 5 ayat 17. Bahwa Yesus datang dalam sabdanya sendiri, jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku tidak datang untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Bahkan Yesus mengatakan, hal yang paling kecil pun, satu iota pun tidak pernah dihapus sebelum semuanya terjadi. Saudara tahu yang namanya iota. Iota itu yod, huruf yang terkecil dalam huruf Ibrani. Jadi artinya hukum yang paling kecil pun tidak dihapus sebelum semuanya terjadi. Nah, terus di pihak lain, Paulus mengatakan dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Ini gimana ini? Kan ini saling bertentangan. Kira-kira seperti itu yang mau diputarbalikkan. Tapi kalau saudara membaca teks lain dari surat Paulus, misalnya Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi Paulus di surat lain mengatakan Kristus itu kegenapan Taurat. Nah, ketika dia mengatakan kegenapan Taurat, ya, maka di situ Taurat itu mendapatkan makna yang lebih tinggi daripada sekedar hukum-hukum ritual. Di balik hukum ritual itu ada keinginan Tuhan untuk menyatakan hal yang lebih tinggi. Kristus datang untuk menggenapi itu. Maka dalam surat-surat yang lain Paulus mengatakan dia tidak membatalkan Taurat. Justru Paulus mengajak kita untuk membaca Taurat. Jadi bagaimana ini dijelaskan? Pertama, kita harus melihat dulu apa teks asli yang dipakai dalam surat Efesus. Itu soal gramatika. Yang kedua, konteks di mana Paulus berbicara. Secara khusus, bagaimana kita memahami Alkitab dalam konteks keyahudian.
Bukan dalam konteks orang Eropa, bukan dalam konteks orang Indonesia. Kalau kita bicara tentang sejarah, saudara-saudara, apa yang menjadi bahaya bagi para sarjana yang menafsirkan sebuah teks yang muncul ribuan tahun yang lalu, itu bahaya yang dinamakan anakronisme sejarah. Apa artinya anakronisme? Ana itu melawan, kronos itu kronologi. Jadi urutan waktu. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai ribuan tahun lalu beda dengan bahasa kita. Karena situasi sosial 2000 tahun yang lalu, apalagi lebih zamannya Abraham, berbeda dengan zaman kita. Contoh konkretnya yang sering saya sampaikan, bentuk kuburannya aja beda. Maka kalau Anda melihat Injil Markus dengan Injil Matius seolah-olah bertentangan. Ini soal arkeologinya. Matius mengatakan ketika malaikat menggulingkan batu dan mewartakan kebangkitan Yesus kepada para perempuan yang datang ke kubur, di mana posisi malaikat? Matius mengatakan duduk di atas batu. Tapi Injil Markus di sebelah kanan. Loh, mana yang benar? Wah, langsung para polemikus yang sukanya mencari-cari kesalahan agama orang itu, Alkitab saling bertentangan. Alkitab itu tidak masuk akal. Paling yang terjadi bukan Alkitab tidak masuk akal. Yang benar Alkitab tidak masuk di akalnya dia, karena memang kurang pinter persoalannya. Saudara, bisa saya jelaskan dalam konteks anakronisme sejarah tadi. Bentuk kuburan zaman Yesus itu enggak sama dengan bentuk kuburan kita. Kalau bentuk kuburan kita kan orang ditanam, dipendem. Kalau zaman Yesus kan tidak. Mayat itu setelah dikafani, kemudian ditaruh di cerukan gua. Lalu digelindingkan batu besar yang namanya Gilgal. Nah, kalau batu besar itu digulingkan ke sebelah kanan, malaikat duduk di atas batu, batunya digulingkan ke sebelah kanan, ya sama saja. Tapi kalau Anda pahami dari bentuk kuburan kita kan repot itu. Nah, ini contoh. Makanya bahaya itu namanya anakronisme sejarah. Yang kedua, bahasa yang dipakai zaman itu beda dengan bahasa dipakai di zaman kita. Sama-sama bahasa Yunani. Zaman yang dipakai Alkitab itu beda, enggak usah jauh-jauh lah. Zaman kita dengan zaman tahun 60-an aja beda. Yang sering juga saya sampaikan, selidiki nyatakan segala perkara. Kalau Anda tanya kepada Pak Petrus, perkara kita paham. Itu artinya hal, segala sesuatu. Tapi kalau Anda tanya kepada anak-anak kita sekarang, perkara itu artinya perkara perdata, perkara pidana, kasus artinya. Masa Tuhan disuruh menyelidiki kasus? Paham yang saya maksud? Inilah yang namanya anakronisme sejarah. Karena itu kita melihat teks ini, saudara-saudara, sungguh-sungguh sangat mendalam. Karena apa? Karena Rasul Paulus itu benar-benar pengetahuannya itu luar biasa ya. Kita akan melihat teks yang ditulis di dalam surat Efesus ini dari konteks bahasa aslinya. Tolong dimunculkan. Lah ini ya, teksnya dalam bahasa aslinya. Anda bisa lihat di sini. Secara harafiah sekarang. Dalam perseteruan, ini enggak muncul dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi maknanya muncul, yaitu kematian. Kenapa disebut dalam perseteruan? Itu tin ekstran. Kata ekstran itu artinya perseteruan yang muncul karena penyalipan Yesus. Dan itu sumbernya adalah Kejadian pasal 3 ayat 15. Bukan dalam kan? Karena ketika Kejadian pasal 3:15 bahwa Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, keturunan perempuan ini, dan ular. Itu kata perseteruan, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta ekstran. Perseteruan. Perseteruan antara keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, dan
ular. Ular itu akan mematuk tumitnya. Tapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu konteksnya. Jadi kapan itu digenapi? Matinya di kayu salib. Makanya dalam terjemahan lembaga Alkitab, karena kalau diterjemahkan langsung perseteruan, ini perseteruan apa ini? Karena konteksnya itu merujuk kepada perseteruan antara keturunan perempuan ini dan iblis, maka di situ dengan matinya secara daging. Ya, maka dikatakan yang kedua, in dalam tesarki, dalam saksi itu daging. Contohnya keologos saks egeneto, dan firman itu menjadi daging. Daging ini artinya darah daging tubuh kemanusiaan. Makanya dia dalam perseteruan dalam dagingnya, itu artinya secara implisit dengan kematiannya secara tubuh, dengan kematiannya secara daging. Kemudian autonya, jadi dengan tubuhnya, dengan dagingnya. Lah ini teks yang cukup sulit. Ton nomon, ton entolon, in dogmasin. Ya. Nomon itu artinya hukum. Ton nomon artinya hukum. Maksudnya hukum Taurat. Ton intelon itu artinya ketentuan-ketentuan, itu bentuk jamak. In dalam, dogmasin itu putusan-putusan. Kalau Paulus hanya bicara tentang Taurat, biasanya cukup mengatakan nomon saja, nomos saja. Tapi di situ menarik. Ton nomon, ton entolon, in dogmasin. Jadi kalau diterjemahkan harafiah, hukum dari ketentuan-ketentuan yang didogmakan. Hukum dari ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam bentuk dekret-dekret atau putusan-putusan. Nah, untuk bisa paham itu, ini para teolog pun itu pusing juga memikirkan Efesus pasal 15 itu. Karena pendekatannya hanya pendekatan bahasa. Coba kalau dia dengan pendekatan sejarah, pendekatan arkeologi, pendekatan lintas zaman, itu tidak sulit. Lah untuk bisa mengerti kata-kata hukum dari ketentuan-ketentuan dalam bentuk putusan-putusan, itu bisa kita melihat kembali ke perjanjian lama. Nah, coba kita baca sekarang Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Ini mesti pelan-pelan ini saudara-saudara ya. Nanti kalau nggak pelan-pelan kelewat itu. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketentuan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab, anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Apakah peringatan, ketetapan dan peraturan? Peringatan itu bahasa Ibraninya edot. Jadi kalau di teks bahasa aslinya itu gini, mah ha edot, vh hukim, vh mispatim, asher siwah adunai eloheka ethem. Itu bahasa aslinya begitu. Jadi apabila mereka bertanya tentang apakah peringatan, apakah ketentuan, ya ketentuan itu di sini diterjemahkan dengan ketetapan ya, dan peraturan itu mispatim. Jadi ada 3 klasifikasi dalam hukum Yahudi. Ini hukum Taurat ini. Klasifikasi yang pertama itu disebut sebagai ha-edot. Apa artinya ha-edot? Itu peringatan-peringatan. Orang Yahudi sendiri dari dulu sampai sekarang memahami ha-edot itu khusus berlaku bagi orang Yahudi. Contohnya apa?
kita bisa lihat misalnya di dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Pertanyaannya, orang Jawa dari Ponorogo keturunan Warok Suromenggolo, kakinya tidak pernah dipukul oleh malaikat, kira-kira relevan apa tidak ayat ini? Iya toh? Itulah membaca Alkitab dalam konteks sejarah. Setiap 17 Agustus kita mengibarkan bendera merah putih, memasang bambu runcing. Kira-kira kalau itu dipasang di Los Angeles atau di Amerika, orang paham apa tidak? Jadi itu hukum nasional, peringatan bagi bangsa Indonesia. Ingatlah wahai orang Indonesia, betapa gigihnya perjuangan nenek moyang kita melawan penjajah, sampai dengan modal bambu runcing pun berani maju. Kira-kira seperti itu. Nah ini kontekstual untuk kita Indonesia kan, tapi tidak kontekstual untuk orang di luar Indonesia. Begitu juga, jangan makan daging di sendi pangkal paha. Kenapa? Karena setiap Israel mau makan itu. Apa kamu tidak berbela rasa dengan perjuangan kakek moyang kita Yakub? Tapi kalau orang Batak keturunannya Yakub Tobing, apa hubungannya? Benar enggak? Ini yang termasuk hukum peringatan, itu hanya berlaku bagi Israel. Artinya orang Israel harus tahu itu. Nah yang kedua, Keluaran pasal 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu, dan janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ini lambang apa sebetulnya? Jangan memasak anak kambing bersama susu induknya. Ini simbol pemujaan Dewi kesuburan. Dewi Asera pada saat itu yang disembah di Kanaan. Kalau di Tirus Sidon itu Asoret, ya, mirip-mirip pokoknya semua Asera, Asoret itu mirip-mirip. Nah itu kekhawatiran yang dihadapi oleh orang-orang bangsa Timur Tengah kuno, yaitu putusnya generasi. Maka Israel sama Tuhan dibimbing, kamu ini bangsa yang dipilih demi untuk melahirkan keselamatan yang akan datang. Kamu ini bangsa yang dipilih sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi pemilihan Abraham itu awalnya kan. Sebelum zaman Abraham, seluruh umat manusia memakai hukum setelah air bah, yaitu hukum Nuh. Maka nantinya dirumuskan dalam yurisdiksi orang Yahudi pembagian. Ini hukum yang berlaku bagi Yahudi, namanya hukum Musa, yang di kemudian hari oleh para rabi itu dituangkan dalam Taryak Misvot Mose, 613 hukum Musa. Ini saya bandingkan ya, konteksnya perbandingan agama ini, karena Yahudi itu akar kita sebetulnya. Sementara orang bukan Yahudi berlaku yang namanya Sefa Misvot Bene Noah. Hukum 7 yang berlaku bagi keturunan Nuh. Jadi semua umat manusia sebelum pemilihan Israel memakai hukum itu. Apa itu hukum Nuh itu? Yang jelas makan babi boleh di situ. Karena babi baru dilarang itu Imamat pasal 11. Jadi kalau membaca Alkitab dengan konteks zaman nanti akan jelas, saudara-saudara. Nah kemudian kekhawatiran bangsa-bangsa kuno itulah yang membuat Tuhan menunjukkan kepada Israel. Abraham dipilih, yang memberkati dia akan diberkati, yang mengutuk dia akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu berkat mesianik, the messianic blessing, lewat Abraham. Tapi zamannya Abraham, dia masih mempersembahkan kepada tamunya susu dimasak yang namanya dadeh. Dadeh itu bukan dideh bahasa Jawa.
keju seperti itu. Kemudian dicampur dengan daging anak lembu. Apa itu tidak bertentangan dengan ayat ini sekarang? Karena apa? Tidak boleh memasak daging bersama susu induknya. Sementara Abraham memasak itu. Ayo bertentangan nanti, dituduh bertentangan. Karena zaman Abraham perintah itu belum turun. Perintah itu belum diberikan kepada Israel. Ya kan? Nah rumit kan kalau baca sejarah kan? Makanya saya ora tekan itu ora usah ngurusi Alkitab itu, urusi agamamu sendiri. Karena ini bicara tentang sejarah, tentang bahasa, tentang arkeologi, ya. Kemudian kepada bangsa Israel dipilih. Karena itu kamu harus kudus. Dibedakan dengan bangsa lain, bukan Israel itu lebih suci. Dia disucikan. Dibedakan dengan bangsa lain. Makanya kudus itu hanya dipisahkan. Lah supaya dipisahkan kamu harus beda dong dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain begitu cemas ketakutan nanti tidak dapat keturunannya, kamu jangan. Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan yang menjamin masa depanmu. Kan seperti itu. Kekhawatiran itu tidak boleh terjadi. Tapi nyatanya pernah terjadi. Buktinya apa? Kasusnya Lot. Sampai anak-anaknya kasih mabuk bapaknya supaya dapat keturunan dari dia. Jangan dipahami dari konteks sekarang. Kalau konteks sekarang, wah ini Alkitab ini penuh dengan buku yang tidak layak. Masa Nabi mabuk? Pertanyaannya yang ngomong Lot Nabi juga siapa? Lot itu bukan Nabi dalam Alkitab. Yang menabikan Lot orang lain lah, orang lain bertentangan dengan asumsinya, Alkitab yang disalahkan lagi. Benar apa tidak? Lot itu bukan nabi dalam Alkitab, Ismail itu bukan nabi. Ismail itu bapak bangsa Arab, ya. Tapi dia bukan nabi dalam Alkitab. Ya tapi sudahlah. Pecut di sebelah nih, kebacut di kapak nih kata orang Surabaya. Sulit kalau ngomong sama orang-orang yang memaksakan paradigma itu, tapi harus saya sampaikan. Ini hak jawab kita sebagai orang Kristen. Nah, maka kenapa dibalik tindakan anak-anak Lot yang kurang ajar itu? Kekhawatiran kalau dia tidak bisa meneruskan generasi dari marga bapaknya. Abraham juga dilanda kekhawatiran itu sampai muncul Hagar dan Ismail, ya kan? Itulah dunia Timur Tengah. Tuhan kasih pengajaran. Kamu jangan seperti menyerupai bangsa lain. Masa depan ada di tanganmu kalau kamu mengikuti aku. Seperti itulah Tuhan. Nah makanya jangan makan daging bersama susu induknya. Itu adalah supaya tidak sama dengan kekhawatiran bangsa-bangsa lain yang menyembah Asyera dengan simbol kesuburan itu. Kalau di Indonesia suburnya Linggayoni itu loh, di Candi Sukuh kira-kira. Kira-kira kalau Tuhan itu misalnya Israel itu ada di Jawa Tengah itu, kamu jangan pergi ke Candi Sukuh, kira-kira seperti itu. Itu simbol Linggayoni, Dewi Kesuburan. Simbol yin dan yang, kira-kira seperti itu. Tapi untuk konteks Timur Tengah, jangan makan daging bersama susu induknya, itu pelajaran membedakan Israel dari bangsa lain. Kedua, hukum ini bersifat edot, artinya peringatan-peringatan. Yang kedua, hukim. Hukim itu Imamat pasal 11. Lah ini pun juga hanya berlaku bagi Israel. Imamat pasal 11 misalnya, apa yang disebut hukim? Hukim itu hukum yang bersifat khusus tanpa alasan. Loh kok ada Pak hukum tanpa alasan? Itu modalnya ketaatanmu. Kalau Anda taat ya dibenarkan, kalau tidak taat ya salah. Seperti makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai sekarang orang tidak bisa jawab itu buah durian atau buah apel. Nggak ada jawabannya. Yang benar itu buah etika. Buah tentang hal yang baik dan yang jahat. Kesadaran tentang mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kamu memilih, memakannya berarti kamu memilih yang jahat. Sekalipun nggak dijelaskan mengandung zat apa buah itu. Karena itu namanya hukim. Tapi kalau kamu taat, kamu akan dibenarkan. Inilah yang termasuk hukim. Termasuk Imamat pasal 11 itu tidak ada keterangannya. Hanya dengan
ini bersisik, ini tidak bersisik, ini berkaki belah, ini enggak berkaki belah. Tapi apa hubungannya dengan kesehatan? Tidak ada kesehatan urusannya di situ. Babi mengandung cacing pita, siapa bilang? Semua binatang mengandung cacing pita. Tinggal bagaimana cara memasaknya. Terus yang kedua, yang dilarang makan bagi Mat pasal 11 bukan hanya babi. Babi itu urutan keempat. Urutan pertama onta. Onta tidak boleh dimakan. Dagingnya aja tidak boleh dimakan, apalagi kencingnya. Benar apa tidak? Tapi kalau kemudian ada orang-orang Arab tertentu yang minum kencing onta, melanggar Taurat itu. Bukan hanya babi. Kedua, kelinci. Kalau ini diterapkan, Telaga Sarangan tutup. Karena di sana itu ada sate kelinci. Ya kan? Ketiga, pelanduk. Baru keempat, babi. Ini berlaku hanya bagi Yahudi. Singkat cerita, kenapa babi dilarang? Ini pun mendapatkan keterangan bahwa itu jangan dijawab. Tapi dasar orang Yahudi itu tidak pernah meliburkan logikanya. Maka sejak awal para rabi, para filosof Yahudi mencari jawaban. Kenapa ini dilarang dimakan? Salah satu yang mencari jawaban itu seorang filosof Yahudi yang bernama Philo dari Alexandria. Dia hidup abad pertama Masehi. Jadi sejaman dengan Yesus, hanya alamatnya beda, makanya tidak pernah ketemu. Dia tinggal di Alexandria, Yesus tinggal di Yerusalem. Philo ini lahir tahun 20 sebelum Masehi. Dan ketika penyalipan Yesus dia masih hidup. Karena dia meninggal tahun 50 Masehi, berarti 15 tahunan setelah Yesus wafat di kayu salib dan naik ke surga. Philo mengatakan dalam bukunya The Special Law volume 4. Saya kalau ngomong kan selalu ada datanya, by data semua. Dan Anda bisa lihat sekarang lewat medsos ini, webnya, tulisan-tulisan kuno itu sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris. Syukur-syukur kalau Anda ngikuti dalam bahasa Yunani, Ibrani, masih ada. Itu dikatakan, babi ini dimakan kata Philo, karena dilarang dimakan, karena ini adalah daging yang paling lezat di seluruh muka bumi. Ini kata Philo, bukan kata saya. Daging yang paling lezat dari seluruh daging di muka bumi. Tapi masih ada tambahannya, bagi yang memakannya. Nah, inilah ketaatan orang Yahudi luar biasa. Philo tidak pernah makan babi. Karena apa? Itu dilarang untuk Yahudi. Ya sudah, tidak saya makan. Tapi kenapa nggak boleh dimakan? Tanya kepada yang boleh memakannya. Gitu loh kira-kira. Jadi itu ketaatan sekaligus kecerdasan. Philo itu adalah orang yang taat karena dia Yahudi tidak boleh makan, tidak makan. Tapi dia tidak bisa menganggurkan otaknya. Dia tanya kenapa? Katanya ini yang paling enak dari seluruh muka bumi. Nah ketika itu paling enak, relevansinya apa? Dengan itu dilarang. Karena konteksnya keluaran. Nah makanya pekerjaan kaum debater itu kan cari-cari salahnya Alkitab, padahal yang salah dirinya sendiri. Ini dalam Alkitab terjemahan lama, diterjemahkan babi, tapi sekarang babi hutan. Berarti Alkitab diubah-ubah, yang disesuaikan itu terjemahannya bro, bukan Alkitabnya diubah. Kenapa diterjemahkan babi hutan? Karena konteksnya itu adalah keluaran. Gak ada orang berternak secara menetap begitu keluaran, makanya babi yang tidak diternakkan. Dua-duanya dilarang, tidak ada kaitannya dengan perubahan penafsiran Alkitab, enggak, memang itu mengandung penafsiran ya, karena konteksnya itu dalam perjalanan keluaran. Apa yang Tuhan inginkan bagi orang Yahudi? Waktu mereka dalam keluaran itu, bangsa yang tegar tengkuk ini sering bersungut-sungut. Tuhan menginginkan kamu harus punya jiwa merdeka, tapi orang Israel berpikir kita di Mesir sekalipun kita tidak merdeka, tapi kita tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah kekurangan daging, tidak pernah kekurangan buah-buahan. Lebih baik kita terjajah tapi makan enak, ketimbang kayak begini ini, nggak ada air, nggak ada makanan. Yang dia bayangkan apa? Sebuah
baki atau apa itu, yang berisi daging. Nah kalau daging sapi atau daging kambing aja enak, luar biasa. Yang menyebabkan keluaran harus terjadi 40 tahun. Benar apa tidak? Pengembaraan di padang gurun. Kira-kira kalau diperbolehkan makan babi, itu tambah 40 tahun lagi. Ini refleksi, penafsiran, karena apa? Kenapa kok tidak ada alasannya? Itu babi. Nah jadi sejak dulu, babi memang tidak dilarang untuk orang bukan Yahudi. Hanya untuk Yahudi, karena klasifikasi hukum khusus. Makanya Philo menulis the special law, itu terjemahan dari hukim dalam bahasa Ibrani. Nah baru yang ketiga namanya hamispatim. Mispatim itu hukum yang bersifat universal. Jangan kamu membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu agama apapun, bangsa apapun, Yahudi bukan Yahudi, semuanya berlaku. Nah kira-kira yang digambarkan dalam teks kitab suci itu sekomplek itu saudara-saudara. Jadi hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain itu mispatim. Nah karena itu ada klasifikasi. Apa klasifikasi? 3 tadi. Nah 3 tadi klasifikasi hukum Yahudi. Lalu bagaimana dengan hukum yang berlaku bagi bukan Yahudi? Inilah rumusan yang muncul pada abad-abad belakangan. Tapi sebetulnya sebelum itu sudah ada perumusan hukum Yahudi bagi orang bukan Yahudi. Itu namanya Sefa Misfot Binin Noah. Sefa itu artinya 7 hukum, Misfot itu hukum-hukum, Bini itu bani bahasa Arabnya, keturunan, Noah itu Nuh. Apa yang pertama? Yang pertama larangan abudah zarah, larangan penyembahan berhala. Yang kedua larangan birkat Hashem atau kililat Hashem. Kililat Hashem itu artinya menista Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan. Jadi yang pertama dilarang menyembah berhala dengan segala macam bentuk penyembahannya, makan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu juga termasuk dalam abudah zarah. Kemudian kedua kililat Hashem, tidak hormat kepada Tuhan. Yang ketiga gilui arayot, percabulan, perjinahan, imoralitas seksual. Yang keempat adalah gesel, tindakan kekerasan, ya, tindakan merampok, mencuri. Kemudian sefikut damim, pertumpahan darah, pembunuhan. Kemudian yang keenam itu adalah evermin hakai, makan binatang yang mati dicekik, yang ada darahnya. Kemudian yang terakhir untuk menegakkan 6 hukum itu, 6 aturan bagi orang-orang bukan Yahudi, maka diperlukan penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin, mahkamah yang adil. 7 itu. Nah bagi orang Yahudi, ini saya cerita bukan untuk saya pribadi, bukan pandangan saya. Ini pandangan Yahudi sampai hari ini. Makanya kalau saudara pergi ke Israel ya, misalnya Anda pergi ke satu daerah secara khusus namanya itu adalah perkampungan Yahudi. Kebanyakan orang tinggal di situ Yahudi yang ultra ortodok. Mereka itu tidak bekerja, hanya belajar Taurat di Yeshiva. Makanya mereka dipanggil penguin sama orang Yahudi sekuler. Kenapa dipanggil penguin? Karena pakaiannya seperti burung penguin. Enak aja kita yang suruh bayar pajak, tapi mereka yang menikmati pajak kita tapi tidak mau wajib militer. Kira-kira seperti itu. Ini konflik-konflik ini terjadi. Nah mereka ini tinggal di Measiarim, itu di wilayah Yerusalem. Nah pada waktu-waktu tertentu mereka selalu setia pada penegakan kedua hukum. Bagi kami orang Yahudi, cukuplah kamu orang-orang luar Yahudi yang tinggal di tanah Israel mengikuti hukum Nuh. Ketika kamu mengikuti hukum Nuh, kamu termasuk hasede umot haolam, yaitu orang-orang bukan Yahudi yang saleh, non Yahudi yang saleh, hasede umot haolam,
Kata orang Yahudi, orang-orang ini dijamin keselamatannya di dunia yang akan datang, di olam haba katanya. Nah, inilah bagi posisi orang non-Yahudi. Kalau Anda pergi dari misalnya Yeriko menuju ke Laut Mati, di sepanjang jalan itu di kebun kurma itu ada tulisan-tulisan spanduk berwarna kuning. Intinya apa? Isinya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab biasanya ditulis. Itu intinya. Tegakkanlah hukum Nuh demi perdamaian bagi Yahudi dan bukan Yahudi. Bagi Yahudi artinya orang Yahudi tidak boleh memaksakan hukum Taurat kepada orang bukan Yahudi. Bagi orang yang bukan Yahudi, hormatilah yang mengikuti hukum Taurat. Jadi makanya di Israel, kamu boleh buka restoran dengan menu daging babi. Tapi itu untuk orang bukan Yahudi. Untuk Yahudi tidak makan. Tapi kalau makan, ya itu kan nggak bisa dicek. Makanya saya bikin tayangan di Israel, saya datang ke tempat restoran yang menyediakan daging babi. Sengaja di situ. Itu untuk edukasi. Kalau jujur Anda tanyakan kepada saya, lebih suka mana, kambing atau babi? Ya tentu kambing bagi saya. Tapi saya harus masuk ke restoran daging babi ini untuk mengedukasi orang Indonesia. Ini Israel yang punya hukum mula-mula aja ndak anti restoran Mandarin. Ya toh? Kenapa kita ini yang minimalis nggak ngerti sejarahnya tapi kita lebih ekstrim daripada yang punya sejarah? Gitu loh. Terus saya tunjukkan di samping restoran itu ada restoran Yahudi. Ini yang kosher, ini yang low kosher. Jadi ini yang boleh, ini tidak boleh. Jadi kalau kamu tidak boleh jangan masuk ke sini, masuklah ke sini. Yang boleh masuk sini, boleh semua. Kalau orang Indonesia kan. Jadi nggak ada yang namanya kota kosher, nggak ada di Israel. Bahkan yang namanya McD, KFC itu berdampingan. Anda bisa tunjukkan kalau itu KFC atau McD yang biasanya warnanya merah, ditulis itu low kosher, tidak untuk orang Yahudi. Karena apa? Dalam menunya itu ada burger, cheeseburger itu loh, ada kejunya dicampur dengan daging, itu tidak boleh. Karena melanggar Keluaran pasal 23:19. Tapi kalau yang biasanya warna biru, KFC atau McD warna biru, itu tertulis apa? Tertulis kosher. Itu untuk Yahudi, benar-benar daging nggak pernah dimakan bersama dengan susu kayak restoran-restoran Yahudi. Tapi orang Yahudi itu kan tahu batas kan. Jadi misalnya gini, dulu ya sekitar tahun 2000-an, itu restoran-restoran Yahudi, kalau hari Sabat itu pasti makanannya dingin semua. Tapi sekarang Anda pergi ke Israel, restoran Yahudi, sekalipun hari Sabat selalu makanannya panas. Kenapa? Karena ada yang memanasi. Yang memanasi bukan Yahudi, karena orang Yahudi kan nggak boleh bekerja pada hari Sabat. Dipekerjakanlah orang Arab untuk kerja di situ, untuk memanasi makanan, kan nggak bersalah. Ngerti yang saya maksud saudara-saudara? Jadi kalau hukum itu tidak berlaku bagi dirinya, tidak dia paksakan untuk orang lain. Lah kita itu Indonesia, lebih Arab ketimbang orang Arab, lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Dia ngomong katanya Bali mau jadi wisata halal. Lah Bali itu pulau Hindu. Halal bagi siapa? Bagi Islam, sapi itu halal, bagi Hindu haram. Ini Bhinneka Tunggal Ika bro, nggak bisa dipaksakan. Makanya saya tidak pernah diam ketika terjadi yang namanya wisata halal, saya bersuara. Kan saya tidak bersuara untuk agama saya bersuara untuk Bhinneka Tunggal Ika. Makanya banyak orang tidak suka sama saya. Karena bangunan pemikirannya saya mentahkan kembali. Kalau kita punya komitmen Bhinneka Tunggal Ika, di Bali itu pulau Hindu. Tuan rumahnya tidak mengharamkan babi, bahkan di Bali itu setiap jengkal tanah dikasih darah babi, ritual mereka. Kita mau paksakan, kita bukan orang Bali, ya kan? Gitu loh kira-kira. Tapi bagi orang Muslim, babi itu haram, sapi itu halal.
Bagi orang Bali sebaliknya, orang Hindu sebaliknya. Sapi itu dilarang, sementara babi itu halal. Kan gitu, jadi halal bagi siapa? Nah, ini pelajaran Alkitab yang sangat penting bagi saya. Pertama, kalau Efesus pasal 2 ayat 15 itu dipahami bahwa dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat, dipahami bahwa Taurat itu dibatalkan, itu berarti bertentangan dengan sabda Yesus sendiri. Jelas Yesus mengatakan dia datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat dalam Matius pasal 5 ayat 17. Jadi ada tafsiran yang namanya tafsiran antinomian, anti hukum. Tafsiran itu menekankan kan ini zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Tidak perlu lagi kita baca Taurat. Tidak perlu lagi kita mengindahkan hukum-hukum Taurat. Ini yang namanya manusia tercabut dari akar sejarah. Orang yang seperti ini tercabut di akar sejarah tidak berpijak di tanah. Jadi kira-kira di bumi tetap dia tinggal ditolak, di surga gak diterima karena gak jelas identitasnya. Kita mesti melihat ini dari sudut pandang yang lurus, saudara-saudara. Pertama, tafsiran antinomian, ini tidak kita pilih. Yang kedua, tafsiran nomian. Tafsiran di mana Taurat itu berlaku tapi wilayah berlakunya di mana? Kepada siapa dan kapan. Nah, itu yang penting. Jadi yang mau dikatakan Paulus itu kalau secara harafiah coba kita lihat lagi ya. Karena dengan matinya secara tubuh, ya karena perseteruan tadi konteksnya Kejadian 3:15, dengan matinya secara tubuh telah merubuhkan dengan matinya secara tubuh maka ya hukum ketentuan-ketentuan atau hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam bentuk putusan-putusan telah dibatalkan. Nah, kata yang diterjemahkan telah dibatalkan ini juga menarik, yaitu katargeo. Dapat dibandingkan dengan istilah, sebetulnya dibandingkan tidak sepenuhnya sama, batal demi hukum, void ad initio, karena tidak terpenuhinya syarat. Nah, jadi secara harafiah diartinya hukum ini menjadi tidak efektif. Kira-kira seperti ini gambarannya. Tuhan menciptakan hukum Taurat bagi Yahudi dan hukum Nuh bagi non-Yahudi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai damai sejahtera. Masing-masing berada dalam posisinya. Tidak mengintervensi satu sama lain. Anggota jemaat gereja terdiri dari dua kelompok. Kelompok Yahudi yang tunduk dalam hukum Musa dan kelompok bukan Yahudi yang tunduk pada hukum Nuh. Dalam konteks sejarah Kisah Rasul pasal 15 ayat 5 itu digambarkan orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, artinya orang-orang Farisi yang terima Yesua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi yang mau masuk jadi anggota jemaat harus disunat dan harus mengikuti hukum Yahudi. Ini yang pernah menimbulkan kehebohan di Yerusalem. Lalu para rasul berkumpul di Yerusalem, itulah yang dalam sejarah gereja dikenal dengan Konsili Apostolik Yerusalem. Kisah Rasul pasal 15. Waktu berkumpul itu, mereka mau menyidangkan ini posisi untuk non-Yahudi dalam jemaat ini seperti apa. Apakah mereka disunat dulu baru masuk anggota jemaat? Apakah mereka harus mematuhi hukum kasrut, koser, lukoser tadi baru masuk anggota jemaat? Atau mereka dibiarkan dari hukum Nuh langsung hukum Kristus? Sebagaimana orang Yahudi dari hukum Musa kepada hukum Kristus yang basicnya kasih karunia. Bersidanglah mereka para rasul ini. Mulai dari yang paling senior yaitu Petrus, sampai pemimpin lokal gereja di Yerusalem yaitu Yakobus, saudara Kristus, dan Paulus serta Barnabas. Pertama-tama Petrus kira-kira intinya begini, nanti dibaca sendiri di Kisah Rasul 15. Nenek moyang kita saja tidak mampu menanggungnya, hukum ini bagi
bangsa kita Yahudi. Kenapa kita harus paksakan kepada bangsa lain? Lalu Petrus memberikan masukan kira-kira, tolong dengarkan Paulus dan Barnabas. Ini yang Tuhan utus sebagai rasul bagi bangsa lain. Apakah Tuhan pilih kasih terhadap bangsa lain? Petrus menyilakan itu, Paulus dan Barnabas bersaksi. Apa yang disaksikan? Mujizat tetap terjadi bagi bangsa-bangsa lain yang notabene tidak bersunat. Mujizat Kristus tetap terjadi, yang buta dicelikkan, yang sakit disembuhkan, sekalipun mereka makan babi misalnya. Kira-kira seperti itu kalau bahasa gampangannya. Berarti Tuhan tidak meminta syarat agar mereka patuh hukum Musa dulu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberi jawaban pada jemaat Kristen di Antioquia yang latar belakangnya bukan Yahudi itu. Karena Yerusalem yang senior, Yerusalem harus melahirkan putusan untuk jemaat di Antioquia. Maka yang terakhir Yakobus yang berbicara. Nah, jadi tuduhan bahwa Paulus membatalkan Taurat tidak tepat. Karena enggak ada yang pernah dibatalkan. Yakobuslah yang merekomendasikan, hendaklah kita jauhi agar mereka menjauhkan 4 hal saja. 1, jangan makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, jauhi percabulan. Yang ketiga, jauhi darah. Yang keempat, jauhi binatang yang mati dicekik. Hukum apa yang diputuskan Kisah 15? Ini hukum Nuh. Hanya sistematikanya berbeda dengan para rabi kemudian. Kira-kira kalau dibandingkan gini, Kililat Hasem tidak hormat pada Tuhan, dengan Abu Dazarah jadi satu paket. Jangan makan daging binatang dipersembahkan kepada berhala. Itu satu paket dengan Abu Dazarah tadi. Abu Dazarah, Kiliat Hasem satu paket. Kemudian di situ percabulan, perjinahan, imoralitas seksual itu ditulis dalam satu kata, yaitu percabulan. Kemudian darah itu konteksnya adalah sefikud damim, pembunuhan, kekerasan, jadi satu paket di situ. Pembunuhan, kekerasan, ya, perampokan satu paket di situ. Lalu efer min hakai itu diungkapkan dengan jangan makan binatang yang mati dicekik. Jadi para rasul merekomendasikan kembali ke hukum Nuh karena dia memang bukan Yahudi. Anda membaca ensiklopedia Yudaika, itu menunjukkan itu yang nulis orang Yahudi, bahwa apa yang dinyatakan oleh Paulus di dalam suratnya dan Kisah Rasul itu menceritakan tentang penerapan hukum Nuh bagi jemaat Kristen mula-mula yang berasal dari bukan Yahudi. Kalau keduanya ini bisa dipatuhi, kira-kira seperti itu, maka akan terjadi shalom atau perdamaian. Karena keselamatan kita tidak lagi bergantung pada hukum mana yang harus dilakukan kepada siapa, tetapi hukum Kristus yang berpusat pada kasih karunia. Hukum Kristus yang nafasnya adalah anugerah. Tapi latar belakangnya boleh silakan masing-masing. Karena sejak semula pluralisme hukum itu dianut dalam kitab Taurat. Mazmur 68. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan, melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda.
Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahat. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Mazmur 69. Doa dalam kesesakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud.
Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celahku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang Kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang Kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya.
sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.